ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Trikora. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak. Pak Trikora Irianto selaku Kepala SMP Negeri 2 Patebuan nggih. Terima kasih kami ucapkan karena Bapak telah bersedia kami wawancarai. Dalam kesempatan kali ini kami ingin mendapatkan wacana terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pak Tri, nanti kami ajukan beberapa pertanyaan. Sudi kiranya Pak Trikora Irianto nanti menjawabnya. Nggih. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi biasanya di SMP Negeri 2 Patebuan kita mengidentifikasi kasus di sekolah itu, kita selalu bekerjasama dengan guru BK yang ada. Kita bisa melihat terutama untuk perilaku anak, kemudian sejauh mana anak itu sekolah boloskah, atau mungkin yang lainnya, misalnya kenapa anak-anak ini terlambat. Itu merupakan identifikasi yang pertama buat sekolah, sehingga sekolah ini bisa melihat bahwa anak yang bolos itu karena apa, anak yang terlambat karena apa. Tidak mesti bahwa anak yang terlambat itu karena anak itu kesalahan secara pribadi. Kadang-kadang anak bolos karena anak terlambat itu karena membantu orang tuanya. Misalnya orang tuanya menjual gorengan. Nah, gorengan itu harus disetorkan ke warung yang sebelum jam 7 harus disetorkan. Nah, ini yang menyebabkan anak itu menjadi terlambat. Nah, ini merupakan identifikasi yang pertama buat sekolah untuk anak tersebut. Yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan yang model seperti ini sebetulnya ya agak sulit juga. Karena biasanya pasti masalahnya adalah masalah yang sama-sama benar, itu artinya tidak melanggar aturan apapun. Nah, ini biasanya kita mengambil keputusan itu biasanya diambil dari suara yang terbanyak itu. Artinya kegiatan ini kan sama-sama baik. Nah, kira-kira yang terbaik itu di mana? Kita mengambil keputusan dengan menggunakan suara terbanyak. Dasarnya dasar peraturan sekolah. Iya Pak. Pertanyaan ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah kita ini biasanya yang pertama kalau ada permasalahan di sekolah, kita biasanya mengumpulkan data dulu. Data-data ini kita kumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, sehingga dengan data-data tersebut kita bisa mengkaji masalah tersebut dan kemudian membuat suatu keputusan. Pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kalau secara efektif di sekolah itu kan ada tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Jadi kita menggunakan tata tertib dan peraturan tersebut yang digunakan untuk membuat suatu keputusan yang lebih efektif. Baik Bapak, pertanyaan nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau yang namanya sekolah itu kan kita sudah saling mengenal ya. Dari gurunya, dari tenaga tata usahanya, banyak siswa, kemudian tenaga administrasi. Nah, ini yang menjadikan tantangannya yang pertama karena kita sudah mengenal personalnya. Kemudian yang kedua merupakan warga sekolah yang baik biasanya gitu. Kemudian yang ketiga
semuanya itu apa ya, permasalahan itu sebetulnya semuanya adalah demi untuk kebaikan sekolah. Nah, 3 masalah itu yang merupakan tantangan yang perlu kita hadapi sehingga di kemudian hari menjadi sekolah yang menjadi lebih baik. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Jadi biasanya kalau di sekolahan saya itu kalau terjadi permasalahan seperti ini kita langsung menyelesaikan itu. Menyelesaikan dengan memanggil personil yang ada sehingga kita selesaikan permasalahan tersebut sehingga permasalahan ini tidak menjadi berkelanjutan berlama-lama sehingga akan kalau terlalu lama nanti akan menjadikan bom waktu yang membuat kita menjadi kewalahan. Kalau diselesaikan pada saat itulah permasalahan ini selesai. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk di sekolah kami ini biasanya kita yang pertama dibantu, saya punya tim yang namanya pengelola sekolah. Nah, pengelola sekolah ini terdiri dari berbagai personil yang terpilih yang saya gunakan untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian berdasar peraturan sekolah yang ada. Sehingga ini menjadikan permasalahan menjadi lebih cepat terselesaikan karena berpedoman pada peraturan sekolah. Ya, yang terakhir Bapak, pertanyaan dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi seorang yang dituakan di sekolah ini merupakan hal yang sulit mudah gitu, gampang angel gitu kalau bahasa Jawa. Jadi seorang pemimpin itu harus kalau di tempat sekolah itu ya mempunyai satu jiwa sabar. Yang pertama sabar, kemudian mendalami permasalahan yang ada itu harus sabar. Nah, setelah sabar kita harus menguasai betul tentang tata tertib dan peraturan sekolah. Itu yang menjadikan kita semua menjadi pekerjaan menjadi lebih mudah, menjadi lebih enjoy karena segala sesuatu itu kalau ada permasalahan akan kembali kepada peraturan dan tata tertib yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih Bapak atas waktunya berkenan kami wawancarai seputar pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kami mohon maaf seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nur Wagidah, selaku Kepala TK Muslimat NU 06 Desa Tegorejo. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Ibu sudah bersedia kami wawancarai. Kami ingin mendapatkan wacana terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan nanti. Sudi kiranya Ibu untuk berkenan menjawab. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Apakah masalah itu merupakan masalah
hukum atau masalah psikologis anak. Kalau di TK kan mungkin masalah-masalah yang kami hadapi adalah berkaitan tentang psikologis anak, kemudian dengan orang tua, kemudian dengan penyelenggara maupun masyarakat. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Iya, untuk mengambil keputusan tentunya saya tidak sendiri. Saya berembuk sama teman-teman di lembaga karena kebetulan ada 4 guru. Jadi kita bermusyawarah, kemudian kita teruskan kepada penyelenggara sekolah karena kami TK Muslimat di bawah naungan pengurus Muslimat NU. Jadi segala sesuatu keputusan tidak hanya berdasarkan dari keputusan sekolah saja, namun dengan penyelenggara. Selama itu tidak melanggar norma ataupun perundangan atau peraturan yang berlaku, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya adalah kita kalau di sekolah sejak awal tahun ajaran kita rapat dengan komite, dengan penyelenggara sekolah dan juga wali murid. Jadi sejak awal program kerja, program kegiatan termasuk anggaran sudah kita susun bersama-sama sejak awal. Sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan selama kegiatan belajar mengajar dalam 1 tahun. Demikian. Kemudian untuk guru kita usahakan setiap akhir pekan kita mengevaluasi kinerja masing-masing guru di kelas. Jadi terutama membahas aspek-aspek perkembangan anak di masing-masing kelas, baik kelas A, B1 maupun B2, seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, untuk hal-hal yang perlu kami lakukan dalam pengambilan keputusan adalah kami mengundang teman-teman, kemudian karena setiap bulan kita usahakan untuk bertemu dengan penyelenggara TK, membahas hal-hal apa yang terjadi dalam kurun waktu 1 bulan ini, dan 1 bulan yang akan datang kita akan mengadakan kegiatan apa, termasuk pembiayaan, kemudian apa saja yang diperlukan. Jadi kita berembuk antara guru, penyelenggara, dan komite. Apalagi sekarang dengan adanya pengembangan PAUD HI, kita ada kelas orang tua di mana setiap 1 bulan sekali kita ada pertemuan kelas orang tua membahas tentang aspek-aspek perkembangan anak. Pertanyaan selanjutnya nggih. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nyun sewu karena latar belakang pendidikan, latar belakang sosial ekonomi juga berpengaruh terhadap pola pikir. Kemudian yang kedua adalah banyak anak-anak yang ditinggal sama orang tuanya. Jadi anak-anak ini banyak yang hanya dengan simbahnya saja. Sehingga kita ketika ada rapat ataupun kelas orang tua, itu biasanya karena simbah lebih mengiyakan, mengubu, kita ikut saja. Padahal tidak seperti itu. Kita harapkan ada komunikasi aktif, kemudian partisipasi dari orang tua. Karena kita banyak melibatkan kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan anak dan orang tua. Dengan maksud agar punya rasa memiliki orang tua terhadap sekolah ini. Jadi sering kita libatkan dalam kegiatan parenting, kemudian ada kegiatan makan bersama, ada kelas orang tua, ada Sabtu bersih, ada Sabtu ceria. Kita mengadakan kegiatan-kegiatan semacam itu yang melibatkan orang tua dan anak. Namun karena banyak anak-anak yang terpaksa ditinggal orang tuanya bekerja atau ada yang ke luar negeri, itulah yang menjadi masalah. Pertanyaan nomor 6 Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu
dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, kalau jadwal, kita awal tahun ajaran kita sudah membuat program kegiatan selama 1 tahun ke depan. Jadi semester 1, semester 2 sudah kita buat dulu dan kita sampaikan kepada wali murid. Itu yang pertama. Kemudian termasuk jadwal supervisi kelas. Jadi guru-guru pun sudah tahu kapan beliau akan disupervisi di masing-masing kelas mereka. Kemudian yang ketiga, ada jadwal kita sharing sama penyelenggara sekolah. Yang keempat, kita biasa mengadakan kegiatan parenting dengan mengundang tokoh-tokoh pendidikan, kemudian dari kesehatan. Itu juga merupakan bagian dari kami untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekolah kita. Adapun jika terjadi ada benturan atau gesekan masalah di sekolah, misalnya yang namanya anak kecil kan tidak sama dengan anak-anak yang dewasa, biasanya kita selesaikan secara musyawarah. Misalnya dalam tanda kutip ada anak yang sakit karena dijahili temannya, kemudian atau ada gesekan orang tua dengan orang tua karena dalam tanda kutip tadi masalah dengan anak-anak, biasanya kita mempertemukan orang tua. Monggo bisa ke sekolah, kita sharing bareng masalah anak-anak seperti apa kita selesaikan, karena memang tidak semua orang tua itu memahami karakter masing-masing anak tersebut. Pertanyaan nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kami berupaya untuk membuka keran komunikasi baik dengan orang tua, komite, penyelenggara, ataupun dengan teman-teman sejawat. Kita juga berkomunikasi dalam bimbingan pembinaan dari Korwil Cambidik, yaitu Bunda Korwil, Bunda Pengawas, yang setiap bulan kita berbagi informasi baik di forum IGTKI, kemudian di forum PKG. Kebetulan kami TK Muslimat juga bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Muslimat NU Kabupaten Kendal. Jadi setiap bulan kami kepala TK juga ada rapat dengan YPM NU Kabupaten Kendal, sehingga kami bertukar informasi antara YPM NU dengan kepala TKC Kabupaten Kendal. Baik, pertanyaan terakhir nggih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang dapat kita ambil yaitu pembelajarannya bahwa keterbukaan, komunikasi itu memang sangat diperlukan oleh berbagai pihak, dari saya secara pribadi sebagai kepala sekolah, kemudian dengan teman-teman sejawat, ada bunda-bunda di kelas masing-masing, orang tua, penyelenggara, komite, dan masyarakat itu memang sangat diperlukan, karena TK Muslimat ini tidak mungkin bisa berdiri jika tanpa ada dukungan, ada dorongan, ada bantuan baik moral maupun spiritual dari masyarakat. Karena kita bukan dari lembaga desa, jadi segala sesuatunya memang kita kembalikan kepada masyarakat, dan alhamdulillahnya masyarakat mendukung luar biasa, sehingga dalam kurun waktu 21 tahun TK Muslimat ini berdiri, kita sudah punya 2 gedung yang alhamdulillah cukuplah sarana prasarananya, sehingga alhamdulillah kemarin kita akreditasi, kita dapat nilai A dari BAN PAUD. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan